Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ronici. Kali ini kita akan belajar 3 mode dalam parameter stored procedure, yaitu ada in, out, dan in out. Oke, langsung saja kita praktik ya supaya lebih mudah paham. Untuk database bisa teman-teman download lewat link di deskripsi di bawah ya. Oke, pertama-tama kita bahas dikit deh tentang stored procedure itu apa. Stored procedure seperti halnya tabel, stored procedure diciptakan dengan menggunakan perintah create. Sebagai contoh, buat stored procedure get MHS atau mahasiswa untuk menampilkan semua data mahasiswa. Langsung aja kita ketik ya. Delimiter double slash create procedure get MHS buka kurung tutup kurung enter begin, kemudian select bintang from mahasiswa titik koma enter and spasi double slash enter lagi delimiter spasi titik koma, kemudian kita jalankan saja. Perintah delimiter digunakan untuk mengubah delimiter standar. Pernyataan di antara begin dan end merupakan badan atau body dari stored procedure itu sendiri. Perintah delimiter di akhir baris digunakan untuk mengembalikan delimiter ke karakter semula. Selanjutnya eksekusi query tersebut dengan memanggil prosedur get MHS. Cukup ketik saja call get MHS buka kurung tutup kurung titik koma. Oke, langsung saja dijalankan. Nah, oke, setelah stored procedure kita lanjut ke parameter in. Parameter in merupakan mode default, mengindikasikan bahwa sebuah parameter dapat di-paste ke dalam stored procedure, tetapi nilainya tidak dapat diubah. Sebagai contoh, kita bisa mendapatkan semua data mata kuliah di semester tertentu. Langsung aja kita coba. Ketik delimiter double slash create procedure get MK by semester dalam kurung in space SMT space INT dalam kurung 2 tutup kurung 2 kali enter begin, kemudian select bintang from mata kuliah where semester sama dengan SMT titik koma, kemudian enter and double slash delimiter space titik koma. Langsung aja dijalankan. Nah, kemudian untuk memanggil stored procedure yang memiliki parameter, kita harus menspesifikasikan argumennya. Misalnya, kita ingin mendapatkan data mata kuliah di semester 3 saja. Oke, langsung saja kita coba. Ketik call get MK by semester dalam kurung 3 titik koma. Ya kan? Oke, kita lanjut ya. Tergantung kebutuhan, pendefinisian parameter pada stored procedure juga bisa lebih dari satu loh. Sebagai contoh, buat stored procedure dengan 2 buah parameter. Ketik delimiter double slash create procedure get MK by sem atau semester SKS dalam kurung in SMT INT dalam kurung 2, in JML underscore SKS INT dalam kurung 10 tutup kurung, kemudian enter begin, select bintang from mata kuliah where semester sama dengan SMT and SKS sama dengan JML underscore SKS titik koma, kemudian ketik n double slash delimiter titik koma. Langsung aja dijalankan. Nah, setelah tadi kita bikin 2 buah argumen ya, secara otomatis kita kalau memanggil juga butuh 2 argumen. Ketik aja call get MK by sem SKS dalam kurung 3
2, tutup kurung titik koma. Maksudnya adalah get semester 3 di mana SKS-nya adalah 2 gitu. Oke, lanjut ya. Di MySQL kita juga bisa mendeklarasikan variabel global dengan menggunakan perintah set dan notasi add. Sebagai contoh, perintah berikut akan mendeklarasikan variabel bernama SMT dan diinisialisasi dengan nilai 3. Langsung aja kita ketik set add SMT sama dengan 3 titik koma. Kemudian jalankan. Dan untuk memeriksa nilai variabel, gunakan perintah select. Ketik select add SMT titik koma. Kemudian jalankan. Nah, muncul kan? Oke, kita lanjut ke mode in untuk penambahan data. Ketik delimiter double slash create procedure add dosen dalam kurung enter in kode underscore dos int dalam kurung 10, in nama underscore dos varchar dalam kurung 50, in alamat dos alamat underscore dos varchar dalam kurung 100 tutup kurung begin enter insert into dosen values dalam kurung kode underscore dos nama underscore dos alamat underscore dos tutup kurung titik koma enter n double slash enter delimiter space titik koma. Jalankan. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan mengeksekusi prosedur tersebut. Ketik call add dosen dalam kurung petik 123 sebagai contoh ya, koma petik Ronichi, koma petik jalan Malang tutup kurung titik koma. Oke, jalankan. Oke, sip. Kemudian lakukan pengecekan data dengan mengetik select bintang from dosen titik koma. Oke, scroll di bawah. Nah, munculkan namanya. Oke, sip. Kita lanjut ke parameter out. Mode ini mengindikasikan bahwa start prosedur dapat mengubah parameter dan mengirimkan kembali ke program pemanggil. Sebagai contoh, kita akan membuat prosedur untuk menghitung jumlah dosen. Ketik delimiter double slash create prosedur jumlah dosen dalam kurung enter out jumlah underscore dos int dalam kurung 3 tutup kurung enter begin select spasi count dalam kurung kode underscore dos into jumlah underscore dos from dosen titik koma enter n double slash delimiter titik koma. Kemudian jalankan. Untuk mengeksekusi store prosedur dengan parameter out dibutuhkan argumen yang spesifik. Ketik call jumlah dosen dalam kurung add jumlah underscore dosen tutup kurung titik koma. Oke, jalankan. Nah, perhatikan argumen yang harus menggunakan add atau notasi add yang mengindikasikan sebagai suatu parameter out. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai variabel gunakan perintah select lagi. Select add jumlah underscore dosen titik koma. Nah, muncul jumlah dosennya ada berapa. Oke, kita lanjut ke in out sekarang. Mode ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari in dan out. Pada parameter dengan mode in out ini, kita bisa mengirimkan parameter ke dalam start prosedur dan mendapatkan nilai kembalian yang baru.
dari store prosedur yang didefinisikan. Sebagai contoh, kita definisikan store prosedur seperti ini. Ketik delimiter double slash create procedure count by SKS dalam kurung enter inout var int dalam kurung 3 tutup kurung enter begin enter select count dalam kurung kd underscore mk into var from mata kuliah where SKS sama dengan for titik koma n double slash kemudian delimiter titik koma menjalankan. Nah, untuk mencari jumlah mata kuliah yang memiliki SKS, contohnya 2 ya, dengan mendeklarasikan variabel add SKS dan kita set dulu nilainya menjadi 2. Ketikkan set add SKS sama dengan 2 titik koma, jalankan. Nah, selanjutnya ketik aja langsung call count by SKS dalam kurung add SKS titik koma. Lakukan pengecekan pada variabel yang kita udah buat tadi ya, variabel SKS. Nah, langsung aja kita ketik select add SKS titik koma. Nah, udah kan muncul, meskipun agak ribet ya, emang mode in out ini butuh definisi atau argumen yang sangat rinci gitu supaya bisa dikenali. Nah, oke, kita lanjut ke pendekatan in out. Pendekatan in out juga dapat direpresentasikan dengan memisah parameter in dan out. Contoh penggunaannya, misal untuk mendapatkan jumlah mahasiswa yang jenis kelaminnya adalah L. Ketik aja delimiter double slash create procedure count by gender dalam kurung enter in gender varchar dalam kurung 3 koma enter out total int dalam kurung 3 tutup kurung enter begin kemudian enter select count dalam kurung nim into total from mahasiswa where Jekyll sama dengan gender titik koma enter n double slash enter delimiter titik koma. Nah, kemudian panggil menggunakan perintah berikut call count by gender dalam petik L, add total, tutup kurung, titik koma. Terakhir lakukan pengecekan menggunakan perintah select, add total, titik koma, jalankan. Oke, segitu aja videonya dulu. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar store prosedur ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.